Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik keheningan malam Morowali, ada sesuatu yang lebih bising daripada deru mesin pabrik, sebuah rahasia besar yang selama ini bersembunyi di balik gelapnya pepohonan dan sepinya hutan pesisir. Dan kini, rahasia itu pecah seperti kaca terkena palu. Morowali selama ini dikenal sebagai pusat industri nikel, tempat deru mesin dan lalu lintas logistik menjadi denyut nadi perekonomian daerah. Namun beberapa bulan terakhir, warga desa pesisir di Kecamatan Bahodopi mulai membicarakan sesuatu yang jauh dari kebiasaan. Mereka sering mendengar suara pesawat kecil yang melintas rendah, terlalu rendah untuk pesawat reguler, terlalu sering untuk sekadar penerbangan latihan, dan terlalu senyap ketika mendarat, seolah-olah mencoba bersembunyi dari dunia. Awalnya hanya bisik-bisik, namun suatu malam, seorang pemuda bernama Seno berhasil merekam momen yang menghebohkan. Sebuah pesawat mendarat di landasan tanah yang tidak pernah tercatat dalam peta resmi manapun. Video itu beredar cepat di media sosial, dan yang lebih mengejutkan, banyak warga lain mengaku pernah melihat hal serupa, namun takut bersuara. "Ini bukan pesawat biasa," ujar Seno dalam rekaman yang viral itu. Lampunya redup, dan begitu mendarat, langsung ada mobil pickup yang jemput. Mereka tidak pernah lewat jalan utama, selalu hilang ke arah hutan. Video tersebut sontak menjadi bahan perdebatan nasional. Publik mempertanyakan apakah fasilitas itu bagian dari kegiatan tambang, proyek rahasia, atau sesuatu yang jauh lebih gelap. Di Jakarta, laporan itu sampai ke meja Menteri Pertahanan Prabowo. Di saat bersamaan, data awal yang dikumpulkan Kementerian Ekonomi menunjukkan adanya anomali besar dalam alur logistik Morowali, barang masuk dan barang keluar tidak seimbang. Tidak ada catatan resmi yang menjelaskan celah besar tersebut. Karena itulah Prabowo menghubungi Purbaya, tokoh ekonomi nasional yang sedang mengkaji potensi kebocoran logistik di wilayah industri. "Kita perlu melihat ini langsung," kata Prabowo tegas. "Kalau benar ada fasilitas ilegal, ini bukan hanya pelanggaran udara. Ini ancaman ekonomi nasional." Purbaya menyetujui tanpa ragu. Bagi dirinya, persoalan ini tidak sekadar soal pesawat dan landasan pacu tersembunyi. Jika ada jalur udara gelap yang digunakan untuk mengangkut barang bernilai tinggi, itu berarti rantai pasokan resmi sedang dicurangi dari dalam. Lebih buruk lagi, negara sedang dirugikan tanpa menyadarinya. "Kebocoran ekonomi itu seperti penyakit kronis," ujar Purbaya sebelum berangkat. "Tidak terlihat dari luar, tetapi perlahan-lahan melumpuhkan tubuh. Jika laporan ini benar, kita sedang berhadapan dengan kanker." Keesokan harinya, tim gabungan terbang menuju Morowali dalam misi yang dirahasiakan. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada pemberitahuan ke pemerintah daerah, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dua tokoh nasional akan hadir. Ini bukan kunjungan kerja biasa. Ini operasi senyap. Sementara pesawat mereka mendekati Morowali, Prabowo menatap keluar jendela. Di bawah sana, hamparan hutan hijau dan garis pantai biru terlihat tenang. Namun dia tahu, ketenangan itu mungkin menutupi sesuatu yang jauh lebih kelam. Di kursi sebelahnya, Purbaya membuka peta udara dan data logistik, membandingkan jalur-jalur resmi dengan laporan warga. "Ada celah besar," kata Purbaya. "Jalur resmi tidak mencatat aktivitas sebesar yang terjadi di lapangan. Pasti ada jalur alternatif, dan itu tidak mungkin terjadi tanpa fasilitas semacam landasan." Prabowo mengangguk pelan, matanya tajam. "Kalau betul ada yang membangun bandara ilegal di sini, itu bukan kerja satu dua orang. Itu jaringan." Ketika pesawat mendarat di Kota Bungku, suasana langsung berubah sunyi. Tidak ada penyambutan, tidak ada kamera media, hanya beberapa kendaraan hitam yang menunggu, siap membawa rombongan menuju lokasi yang dicurigai. Informasi yang mereka pegang sangat minim, hanya koordinat yang sesuai dengan laporan warga dan dugaan arah pendaratan pesawat misterius. Perjalanan menembus hutan berlangsung menegangkan. Jalan yang dilewati bukan jalan utama, melainkan jalur sempit yang jarang digunakan. Purbaya memperhatikan kondisi jalanan yang tampak rusak namun menunjukkan tanda-tanda sering dilewati kendaraan berat. "Ini jalur logistik yang sengaja disembunyikan," gumamnya. Tiba-tiba, sinyal radio tim keamanan menguat. "Kita hampir sampai," lapor salah satu anggota. "Ada aktivitas tidak biasa di depan." Prabowo merapatkan duduknya, sementara Purbaya menyimpan dokumennya. Di hadapan mereka, pintu rahasia menuju sebuah skandal besar mulai terbuka. Dan di balik pintu itu, nama seorang tokoh bayangan mulai disebut-sebut untuk pertama kalinya, Mulyono,
pengusaha lokal misterius yang dikabarkan memiliki pengaruh besar di wilayah itu, dan diduga menjadi dalang di balik segala aktivitas gelap yang selama ini bersembunyi di Morowali. Malam itu, perjalanan mereka belum berakhir. Sebaliknya, baru saja dimulai. Konvoi kendaraan hitam yang membawa Prabowo, Purbaya, dan tim gabungan bergerak perlahan menembus rimbunnya hutan Morowali. Malam mulai turun, dan sisa cahaya senja memudar di balik pepohonan tinggi. Lampu kendaraan menyorot jalan tanah yang dipenuhi bekas-bekas ban besar. Bekas itu tidak dibuat oleh truk tambang biasa, ukuran dan kedalamannya menunjukkan bahwa kendaraan yang lewat di situ membawa beban berat secara konsisten. Purbaya yang duduk di kursi belakang memperhatikan pola bekas roda itu dengan seksama. Ini bukan bekas kendaraan logistik resmi, katanya sambil mengangkat alis. Struktur tanahnya tertekan dalam, tapi jejaknya tidak tercatat dalam laporan pengangkutan industri. Artinya, ada aktivitas transportasi berat yang berlangsung diam-diam. Prabowo menatap ke depan, wajahnya tegang. Dan jalur ini tidak menuju kawasan industri. Jadi kita tahu arahnya kemana. Kepala tim keamanan yang duduk di depan menambahkan, Pak, sekitar 2 km lagi kita memasuki zona yang disebut warga sebagai jalur mati. Tidak ada pemukiman di sana. Namun mereka sering melihat kendaraan keluar masuk tengah malam. Bagus, jawab Prabowo singkat. Kita percepat. Setibanya di ujung jalur mati itu, konvoi berhenti. Di depan mereka terbentang jalanan yang lebih lebar, terlalu lebar untuk sekadar jalan hutan. Tanahnya rata, seperti hasil pengerjaan alat berat. Di pinggir jalan terdapat bekas potongan pohon yang ditebang rapi. Ini bukan jalan alamiah. Ini hasil pembangunan. Purbaya melangkah keluar dari kendaraan pertama. Udara hutan lembab menusuk hidung, namun di antara bau itu ia mencium sesuatu yang tak biasa, bau bahan bakar pesawat. Ia menoleh ke Prabowo. Ada sisa aftur, katanya pelan. Kita semakin dekat. Tim gabungan kemudian membentuk formasi. 2 kendaraan melaju lebih dulu sebagai unit pengintai, sementara sisanya bergerak perlahan sekitar 100 meter di belakang. Prabowo dan Purbaya tetap berada di kendaraan utama, mengamati setiap detail melalui jendela. Beberapa menit kemudian, suara interkom terdengar. Tim 1 untuk pusat. Ada struktur besar di depan. Seperti hanggar. Detik itu juga, jantung setiap orang seperti berhenti sejenak. Prabowo langsung meraih radio. Pastikan perimeter aman. Jangan dekati terlalu cepat. Kita tidak tahu apa yang menunggu. Namun instruksi itu terlambat. Tiba-tiba 5 sorot lampu terang muncul dari balik pepohonan di depan mereka, menyilaukan pandangan. Lalu suara-suara keras terdengar, bukan tembakan, tetapi suara mesin generator yang dinyalakan tergesa-gesa. Tim keamanan segera bersiaga, memegang posisi. Prabowo keluar dari kendaraan, berdiri tegap di antara anggota pasukan. Purbaya turun beberapa detik kemudian, membawa tas dokumen dan tablet yang berisi peta serta data investigasi. Di hadapan mereka, 5 mobil double cabin berwarna hitam berhenti berbaris, menghalangi jalan. 5 orang turun dari mobil pertama, wajah mereka tegang. Apa tujuan kalian ada di sini? Teriak salah satu dari mereka. Pertanyaan itu justru membuat Prabowo semakin yakin mereka berada di tempat yang tepat. Ia melangkah maju. Kami dari pemerintah pusat, ujarnya tegas. Kami menerima laporan tentang fasilitas udara ilegal di wilayah ini. Silakan beri jalan. Para penjaga saling pandang, terlihat gugup namun mencoba menyembunyikan rasa takut mereka. Salah satu dari mereka berusaha bersikap berani. Tidak ada fasilitas apapun di sini. Ini tanah pribadi. Tunjukkan izinnya, potong Purbaya dingin. Karena berdasarkan data kami, tidak ada satupun perusahaan atau individu yang memiliki hak untuk membuka kawasan ini. Penjaga itu terdiam. Ia tidak punya jawaban. Saat ketegangan memuncak, tiba-tiba terdengar suara keras dari kejauhan. WUUMMMM. Seperti suara pesawat kecil sedang bersiap tinggal landas. Sorot mata semua orang tertuju ke arah hutan. Prabowo tersentak. Pesawat itu akan kabur. Unit 1, kejar, tutup jalur. Para penjaga langsung mundur, sebagian mencoba kembali ke mobil, namun tim gabungan bergerak lebih cepat. 4 orang pengawal berhasil ditahan. Sementara itu, 2 unit kendaraan pengintai langsung berbelok ke arah sumber suara pesawat. Purbaya memegang tablet dan memperbesar peta topografi. Jika jalur itu menuju landasan, maka kita hanya berjarak kurang dari 700 meter dari lokasi bandara ilegal, katanya. Kita hampir sampai.
Prabowo mengangguk dan memerintahkan konvoi bergerak lagi, kali ini lebih cepat. Jalanan semakin lebar dan rapi, pertanda bahwa konstruksi dilakukan dengan peralatan profesional. Tidak mungkin ini hasil kerja kecil-kecilan. Ada modal besar di belakangnya. Tak lama kemudian, pemandangan itu muncul, sebuah landasan pacu sepanjang hampir 1 kilometer, dengan lampu-lampu landasan darurat, hanggar besar, dan 2 gudang logistik yang tampak baru dibangun. Semua itu tersembunyi rapat di balik bukit sehingga tidak terlihat dari udara kecuali dengan sudut tertentu. Namun yang paling mencolok adalah 2 huruf besar yang tertera pada pintu hanggar, ML. Purbaya langsung menatap Prabowo. "Mulyono," katanya dengan suara rendah namun penuh kepastian. "Fasilitas ini punya dia." Prabowo mengepalkan tangan. "Kita sudah menemukan sarangnya." Namun belum sempat mereka masuk ke area hanggar, sebuah ledakan kecil tiba-tiba terdengar dari arah gudang kedua. Api menyala cepat. "Mereka sedang membakar bukti," teriak salah satu anggota pasukan. Dan sesaat itu juga, operasi yang awalnya hanya dimaksudkan sebagai inspeksi berubah menjadi pengejaran besar-besaran terhadap jaringan yang selama ini beroperasi dalam bayang-bayang. Api yang membubung dari gudang kedua memantulkan cahaya merah di wajah-wajah tegang tim gabungan. Asap pekat naik cepat ke udara malam, membawa aroma bahan bakar dan plastik terbakar. Ledakan kecil yang terjadi beberapa detik sebelumnya telah mengungkap satu hal penting, seseorang di dalam fasilitas bandara ilegal itu sedang berusaha menghapus jejak. "Tim pemadam, perimeter 50 meter, jangan biarkan api menjalar ke hanggar," teriak komandan lapangan. Prabowo bergerak cepat, menyusul tim yang berlari ke arah sumber ledakan. Purbaya mengikuti di belakang, satu tangannya menggenggam tablet yang terus merekam situasi, sementara tangan lainnya memegang masker tipis untuk menahan asap. Saat mereka mendekati gudang yang terbakar, suara deru pesawat terdengar dari arah landasan. "Pesawat itu mau kabur," teriak seorang anggota. Prabowo langsung mengarahkan tangannya ke tim penghalang. "Unit 3, pasang barikade di ujung landasan. Jangan biarkan pesawat itu tinggal landas." Namun belum sempat mereka menutup jalur, pesawat kecil itu melaju kencang. Lampu landasan berbentuk jalur putih yang digerakkan generator terlihat berkedip-kedip. Pilot jelas sedang panik. Pesawat menambah kecepatan, namun pada detik terakhir, salah satu unit kendaraan pengintai berhasil bermanuver ke tengah landasan, memaksa pilot menghentikan lepas landas. Pesawat tergelincir, menabrak semak-semak samping landasan. Tidak ada ledakan, hanya suara dentuman keras. Tim gabungan langsung mengepung pesawat. Prabowo menghela napas lega. "Minimal satu jalur kabur sudah kita tutup." Purbaya yang tiba di sampingnya memperhatikan hanggar yang terbuka sebagian. Dari celah pintu raksasa itu, ia melihat bayangan kontainer besar berwarna biru, serta beberapa peti kayu bertanda kode seri industri. Ia mencondongkan tubuh, mencoba membaca kodenya. "Ini bukan sekadar fasilitas kecil," bisiknya. "Ini rantai logistik paralel. Mereka membangun jalur ekonomi bayangan." Prabowo menatapnya, dan pemiliknya, Mulyono. Nama itu kembali menggema di udara malam Morowali seperti kabut pekat yang menggantung. Meski belum ada kehadiran fisik Mulyono, setiap tanda yang muncul selalu mengarah kepadanya. Di pintu hanggar ada inisial ML. Di papan pembukuan yang ditemukan di pos penjaga tertulis beberapa transaksi tunai bertanda M-Unit. Bahkan catatan logistik yang berserakan menunjukkan alur keluar masuk barang yang tidak pernah tercatat pada bea cukai resmi. Ketika api di gudang mulai mereda, tim investigasi masuk cepat sebelum struktur bangunan runtuh. Mereka menemukan bongkahan metal terbakar, serpihan dokumen, dan sisa teknologi pemindai kargo. Salah seorang anggota tim berseru, "Kami menemukan hard drive yang tidak terbakar. Mungkin masih bisa dipulihkan." Purbaya bergerak cepat mendekat. "Amankan, itu mungkin bukti primer." Di dekat pintu hanggar, Prabowo memanggil Purbaya untuk melihat sesuatu. "Lihat ini." Di dalam hanggar, tersusun rapi 3 kontainer besar yang tidak tersentuh api. Purbaya memeriksa labelnya. Ada stiker pengiriman dari luar negeri, bertanda asal logistik laut, tetapi semuanya berhenti di pelabuhan kecil yang tidak pernah terdaftar dalam jalur distribusi resmi. Lebih mencurigakan lagi, di samping kontainer terdapat buku catatan manual berisi daftar nama barang, sangat detail, mulai dari suku cadang berat, bahan kimia industri, hingga peralatan elektronik bernilai tinggi. Purbaya mengernyit. "Ini aset penting. Barang-barang seperti ini biasanya harus melewati verifikasi ganda oleh otoritas industri. Tapi di sini,
mereka keluar masuk tanpa pengawasan. Prabowo menambahkan, ini bukan hanya penyelundupan kecil. Ini operasi besar, rantai pasokan ilegal. Ia menatap hanggar sejenak, dan tidak mungkin berdiri tanpa sokongan dana kuat. Nama itu kembali muncul dalam benak mereka, Mulyono. Namun sesuatu di ujung hanggar menarik perhatian Purbaya. Sebuah pintu samping kecil terbuat dari baja. Tidak seperti area lain, bagian itu tampak bersih, terkunci dengan sistem elektronik, dan jauh lebih modern. Ia memanggil tim TI lapangan. Coba buka pintu ini, saya punya firasat ruangan ini penting. Butuh waktu hampir 10 menit sebelum sistem pintu elektronik akhirnya berhasil dibuka. Saat pintu menggeser ke samping, ruangan kecil nan dingin tampak. Isinya bukan senjata, bukan kargo, tapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi pemerintah. Server pusat dan panel kontrol logistik. Di layar monitor yang masih menyala sebagian, terdapat grafik alur barang, jadwal pendaratan pesawat, dan peta jalur darat khusus. Purbaya tertegun. Mereka mengatur operasi dengan tingkat presisi yang luar biasa, seperti perusahaan besar. Bahkan industri legal pun jarang setertib ini. Namun yang paling mengejutkan adalah tampilan di pojok kiri monitor. Operator, Mulyono, level A. Purbaya memandang Prabowo dengan ketegangan yang hampir terasa secara fisik. Ini bukan dugaan lagi, kita sudah menyentuh inti operasi. Prabowo menarik napas panjang, dan jika Mulyono operator level A, berarti ada level lain di bawahnya. Jaringan ini mungkin jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Tiba-tiba radio keamanan berbunyi keras. Pak, kami mendeteksi pergerakan dari arah barat. Ada beberapa kendaraan mendekat. Prabowo memberi isyarat ke seluruh unit. Siaga penuh, tidak ada yang keluar dari area ini. Dan pada saat malam Morowali semakin gelap, satu hal menjadi jelas, pengungkapan fasilitas rahasia ini baru permulaan. Mulyono mungkin belum terlihat, tetapi bayangannya kini terasa di setiap sudut tutupan hutan itu. Operasi ini belum selesai, justru semakin dalam dan berbahaya. Kendaraan-kendaraan tak dikenal yang mendekati area bandara ilegal membuat suasana malam Morowali tiba-tiba berubah menjadi medan siaga penuh. Lampu-lampu sorot tim gabungan diarahkan ke barat, menciptakan garis cahaya tajam yang menembus pepohonan. Udara dingin yang sebelumnya hanya membawa bau asap kini terasa mengandung ketegangan yang menggigit. Jarak kurang dari 500 meter, Pak. Suara komandan lapangan terdengar di radio. 6 kendaraan terdeteksi. Kecepatan tinggi. Prabowo mengangkat tangannya, memberi tanda kepada seluruh unit untuk mengambil posisi bertahan. Purbaya berdiri di sampingnya, memandangi layar tablet yang menampilkan peta topografi dan posisi unit. Meski bukan prajurit, ketenangan Purbaya membuat para anggota respek. Ekonom yang biasa berkutat dengan angka itu kini berdiri di garis depan sebuah operasi pengungkapan jaringan kriminal besar. Jika mereka mencoba masuk, ini berarti ada hubungan langsung dengan operasi Mulyono, katanya pelan. Prabowo mengangguk, dan bila benar, mereka pasti akan berusaha mengambil kembali sesuatu dari fasilitas ini. Beberapa detik kemudian, deru mesin mendekat. 6 kendaraan double cabin hitam muncul dari balik tikungan, melaju cepat seolah ingin mendobrak barikade. Namun sebelum mereka sempat mencapai garis perimeter, 2 kendaraan lapis ringan milik tim gabungan memotong jalur, memaksa mereka berhenti. Teriakan terdengar, turun, tangan di atas kepala, sebagian patuh, sebagian mencoba melarikan diri ke hutan. Namun formasi pasukan sudah mengunci setiap arah. Dalam beberapa menit, seluruh pengemudi dan penumpang berhasil diamankan. Ketika diperiksa, beberapa dari mereka membawa radio komunikasi, catatan transaksi, dan simbol kecil berbentuk huruf ML di dada kiri jaket mereka. Prabowo memeriksa salah satu perangkat radio. Ini jaringan terorganisir, seperti pasukan logistik ilegal. Purbaya menambahkan, kalau mereka dikirim ke sini saat fasilitas terbongkar, kemungkinan besar ada seseorang yang mengawasi kita. Prabowo menatap hutan gelap di sekeliling. Mulyono tahu kita di sini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah situasi perimeter terkendali, tim gabungan mulai melanjutkan operasi penyisiran area bandara. Api sudah padam, dan gudang kedua kini hanya menyisakan puing berasap. Dari reruntuhan itu, ditemukan beberapa peti yang sudah gosong sebagian. Namun yang membuat Purbaya terpaku adalah benda yang ada di dalam salah satunya, komponen mesin industri bernilai tinggi, sama seperti yang biasa digunakan di pabrik besar. Ini jelas barang resmi industri, ujar Purbaya,
mengangkat serpihan logam yang masih utuh. Bagaimana bisa ada di sini tanpa catatan pengiriman? Salah satu penyidik mendekat membawa map plastik berisi dokumen. Pak, ini kami temukan di ruang administrasi dekat hanggar. Purbaya langsung membukanya. Di dalamnya terdapat invoice, daftar pesanan industri, hingga bukti pembayaran, semuanya menggunakan identitas perusahaan berbeda-beda, namun pola transaksinya mengarah ke satu nama pengendali. Mulyono, Purbaya menggumam. Dia menggunakan perusahaan cangkang. Banyak sekali. Prabowo yang berdiri di sampingnya menghela napas panjang. Ini bukan pengusaha lokal yang nakal. Ini pemain besar. Namun penemuan paling mengejutkan ada di ujung landasan, di sebuah pos pengawas kecil yang sebelumnya tidak diperhatikan. Di sana, salah satu anggota tim menemukan peta jalur transportasi darat dan udara bertanda kode warna. Jalur merah, yang paling tebal, menghubungkan pelabuhan kecil terpencil di Morowali ke bandara ilegal ini, lalu terhubung lagi ke rute udara yang mengarah ke beberapa titik di luar negeri. Purbaya memandangi peta itu dengan sorot mata tak percaya. Ini bukan sekadar penyelundupan, ini jaringan ekspor bayangan. Prabowo menatapnya. Berarti nilai ekonominya triliunan, jawab Purbaya penuh tekanan. Dan negara tidak melihat Rp1 pun. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Namun operasi belum selesai. Radio kembali berbunyi. Pak Prabowo, kami menemukan bunker bawah tanah di bawah hanggar. Prabowo dan Purbaya bergegas menuju lokasi. Di lantai hanggar, tersamarkan oleh lembaran plat baja, terdapat pintu besi dengan pegangan tersembunyi. Dua anggota menariknya dengan crowbar, dan pintu itu akhirnya terbuka, memperlihatkan tangga menuju ruangan gelap di bawah tanah. Mereka turun perlahan. Ruangan itu dingin dan hening, seolah tidak pernah tersentuh manusia dalam waktu lama. Lampu-lampu kecil di langit-langit masih menyala redup. Di tengah ruangan terdapat rak besar berisi server, dokumen, dan peralatan komunikasi canggih. Purbaya mendekat ke meja utama. Di sana terdapat beberapa berkas yang masih tersusun rapi. Ia membuka yang paling atas, judulnya membuatnya terpaku. Master Plan, Operasi ML, Fase 3. Ia membaca dengan saksama. Dalam berkas itu dijelaskan rencana memperluas jaringan bandara ilegal ke dua lokasi lain di Sulawesi, menambah gudang penampungan, dan meningkatkan jumlah pesawat kargo ringan yang akan digunakan untuk pengiriman barang bernilai tinggi. Yang lebih mengejutkan, ada foto Mulyono di halaman pertama, tersenyum lebar, mengenakan kemeja putih dan topi lapangan. Purbaya menarik napas dalam-dalam. Ini lebih besar dari perkiraan awal. Jauh lebih besar. Prabowo meraih berkas itu. Kalau sudah masuk fase 3, berarti dua fase sebelumnya sudah berjalan. Dan fase keempat mungkin sedang disiapkan, sambung Purbaya. Kalau kita tidak hentikan sekarang, rantai logistik ilegal ini bisa menguasai jalur distribusi resmi. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam semakin larut, namun operasi justru kian intensif. Tim gabungan menggali setiap sudut fasilitas, mengumpulkan dokumen, mengamankan barang bukti, dan memetakan jaringan Mulyono dari setiap indikasi yang ditemukan. Namun ada satu hal yang masih menjadi misteri, di mana Mulyono berada. Setelah seluruh area disisir, Prabowo berdiri di tengah landasan yang kini gelap. Dia tahu kita akan datang. Dia sengaja menghilang. Purbaya menatap ke arah hutan yang membentang seperti dinding hitam. Dia tidak mungkin pergi jauh. Bukan dengan operasi sebesar ini. Dia pasti punya titik persembunyian. Prabowo menatap ke kejauhan. Besok pagi kita mulai pengejaran. Hingga ujung Morowali kalau perlu. Lalu ia menambahkan dengan suara yang lebih rendah namun penuh tekad. Kita harus menangkap Mulyono, apapun caranya. Dan malam itu, di tengah keheningan landasan ilegal yang baru saja terbongkar, babak terbesar dalam pengejaran jaringan kriminal terbesar di Morowali baru saja dimulai. Fajar pertama di Morowali menyelinap perlahan melalui sela-sela pohon besar, memantulkan cahaya lembut. Ke landasan pacu ilegal yang semalam menjadi ajang operasi besar-besaran. Asap tipis dari gudang yang hangus masih mengepul, meninggalkan aroma pahit yang mengingatkan seluruh tim bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar pelanggaran biasa, ini adalah jaringan kriminal berskala nasional yang sudah lama bersarang dalam gelapnya hutan pesisir. Prabowo berdiri di tengah landasan, menatap jauh ke arah bukit-bukit di mana kabut pagi turun perlahan. Di belakangnya, Purbaya duduk di atas peti kayu, meninjau kembali dokumen-dokumen yang ditemukan di bunker bawah tanah. Wajahnya serius,
Maskara data di tablet menunjukkan grafik dan pola alur barang yang kini semakin jelas. Ini bukan sekadar operasi sembarangan, gumam Purbaya. Ini jaringan yang sudah direncanakan bertahun-tahun. Dan semuanya terpusat pada seorang pria, Mulyono. Prabowo menoleh. Kita harus menangkapnya sebelum dia menghilang sepenuhnya. Purbaya mengangguk. Aku sudah analisis jejak transaksi di bunker. Ada 3 lokasi yang kemungkinan menjadi titik persembunyiannya. 2 di antaranya markas kecil. Tapi yang ketiga, ia memperbesar peta. Lokasi itu berada di tengah hutan, dekat sungai besar. Terlalu jauh dari jalur umum, tapi cukup dekat untuk akses cepat. Jadi dia bersembunyi di sana, ujar Prabowo. Besarnya fasilitas di sini menunjukkan betapa kuatnya jaringan Mulyono. Tapi dia tetap butuh tempat aman untuk memindahkan dokumen dan asetnya setelah kita menyerang, jelas Purbaya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara itu, berita mengenai pengungkapan bandara ilegal Morowali mulai pecah di berbagai media nasional. Meski belum ada pernyataan resmi, bocoran informasi dari lapangan menyebar cepat, bandara gelap Morowali terbongkar, jaringan ekspor ilegal miliaran rupiah diungkap, hingga tokoh misterius Mulyono diduga dalam operasi. Ibu kota geger. Beberapa pejabat kementerian mendesak agar pemerintah segera mengadakan konferensi pers, namun Prabowo menahan. Tidak sebelum kita menangkap Mulyono, katanya melalui telepon. Kalau kita bicara terlalu cepat, jaringan ini bisa menghilang dalam sekejap. Purbaya mendukung keputusan itu. Jika kita rilis sekarang, kita kehilangan elemen kejutan. Kita butuh penangkapan untuk melengkapi bukti. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tim gabungan bersiap menuju lokasi persembunyian yang diduga menjadi markas darurat Mulyono. Perjalanan dimulai sebelum matahari sepenuhnya terbit. Konvoi bergerak melalui jalan sempit yang memotong hutan lebat, sebagian besar tidak tampak di peta manapun. Hutan Morowali pada pagi hari begitu sunyi. Hanya suara dedaunan bergesekan yang terdengar. Namun ketenangan itu terasa janggal, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, tiba-tiba sinyal radio dari unit depan berbunyi. Tim 1 untuk pusat, ada bangunan kecil di depan. Sepertinya pos jaga. Prabowo memberi instruksi, dekati perlahan. Jangan langsung serbu. Namun sebelum mereka dapat mendekat, seorang penjaga di pos itu melihat kedatangan konvoi. Ia berlari ke belakang bangunan dan menarik sesuatu. 2 detik kemudian, suara ledakan kecil menggetarkan tanah. BOOM. Bukan ledakan besar, tapi cukup untuk memutuskan sebuah jembatan kayu kecil yang menjadi satu-satunya akses menuju bangunan utama di seberang sungai. Mereka ingin memperlambat kita, ujar Purbaya. Prabowo mendengus. Itu berarti Mulyono ada di depan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Konvoi berhenti, dan tim gabungan berpencar, menuruni lembah menuju sungai yang kini mengalir deras. Prabowo dan Purbaya berada di antara mereka. Tidak ada waktu untuk membuat jembatan baru, mereka harus menyeberang cepat. Beberapa anggota menarik tambang panjang, menancapkannya di 2 sisi sungai. Setelah aman, mereka menyeberang satu persatu. Prabowo menyeberang dengan cepat, sementara Purbaya dibantu 2 anggota. Setelah semua tiba di seberang, mereka bergerak maju melalui jalur sempit yang tersisa. Suara burung yang biasanya riuh kini lenyap. Udara terasa berat. Akhirnya mereka tiba di depan sebuah rumah kayu besar yang terlihat baru dibangun. Dindingnya terbuat dari kayu merbau, dengan atap seng berlapis anti suara. Tidak ada aktivitas, namun pintu belakang sedikit terbuka. Prabowo memberi tanda ke tim. Hati-hati, dia ada di dalam. 3 anggota bergerak lebih dulu, masuk melalui pintu samping. 2 lainnya masuk dari pintu depan. Purbaya dan Prabowo mengikuti dari belakang. Rumah itu kosong, hampir kosong. Di tengah ruangan terdapat meja besar dengan peta, laptop, dan beberapa koper terbuka. Di lantai berserakan pakaian, dokumen, dan botol air, pertanda bahwa seseorang baru saja pergi dengan terburu-buru. Namun yang paling mencolok adalah sebuah telepon satelit yang masih menyala di tengah meja. Di layar terdapat pesan terakhir. Lokasi tidak aman. Bergerak ke titik Omega, M. Prabowo mengetuk meja. Dia lolos beberapa menit sebelum kita tiba. Namun Purbaya menatap ke arah lemari besi di ujung ruangan. Bukan tanpa meninggalkan jejak. Ia membuka lemari itu menggunakan peralatan paksa. Di dalamnya terdapat sebuah tas hitam berisi buku catatan asli transaksi internasional,
foto-foto fasilitas rahasia lain, daftar nama pilot dan operator, dan satu amplop tebal dengan tulisan tangan. Jika kau membaca ini, berarti fase 3 gagal. Prabowo mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat selembar kertas. Kalian cepat, tapi tidak cukup cepat. Sampai jumpa di Omega. Mulyono. Purbaya menatap Prabowo, wajahnya tegang. Ini belum selesai, katanya. Omega adalah fase terakhir. Dan jika benar Mulyono menuju ke sana, itu berarti kita harus bergerak lebih cepat lagi. Prabowo menggenggam kertas itu erat-erat. Kita kejar dia sampai akhir dunia kalau perlu. Purbaya menatap hutan dalam-dalam. Dan akhir dunia itu, mungkin tidak jauh dari sini. Angin pagi berhembus, mengibarkan tirai rumah kayu itu, seakan menandai dimulainya babak paling berbahaya dari operasi ini. Jaringan telah terungkap, fasilitas telah disegel, namun sang dalang utama, Mulyono, masih menjadi bayangan yang bergerak lincah di antara